aku mau menjawab semua pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh kalian-kalian, bahkan teman aku sendiri. Sebelumnya, kenalin, aku Renita. Jadi selain jadi konten kreator atau affiliate di TikTok, itu aku juga kerja sebagai owner bimbel. Dan ini tuh sering ditanyain, kayak bagaimana sih kak, kayak gini pertanyaannya, ini. Nah itu bagaimana sih kak caranya buka bimbel, awal-awalnya gimana, terus gimana sih cara dapetin siswanya, padahal aku udah sebar brosur. Nah semua pertanyaan itu akan aku jawab di sini. Mari kumpul semua yang tertarik untuk buka bimbel atau pengen menjadi guru les. Ini aku mau share pengalaman aku sebagai guru les ataupun owner bimbel yang pengalamannya udah 4-5 tahunan ini. Menurut pengalaman aku ya guys ya. Jadi disclaimer lagi, ini menurut pengalaman aku. Nah pertama, gimana sih caranya buka bimbel? Aku juga pengen buka bimbel gitu. Nggak ada caranya sebenarnya. Nah kalau ada pertanyaan kayak gitu tuh aku sebenarnya juga bingung, karena aku buka bimbel tuh tahun 2021 awal Januari tanggal 11 kalau nggak salah. Nah itu tuh sebenarnya aku nggak ada niatan sama sekali untuk menjadi seorang guru les atau guru bimbel atau punya bimbel sama sekali, karena waktu aku lulus itu udah ada orang yang mau daftar ataupun orang yang mengajak aku untuk buka bimbel untuk ngajarin anak-anaknya gitu kan. Nah waktu ditanya gimana sih dapet muridnya, aku juga nggak tahu, soalnya aku buka bimbel tuh udah ada muridnya. Waktu itu tuh aku buka bimbel udah ada 5 orang anak yang daftar. Mungkin kalau menurut analisis aku ya, mungkin karena branding aku, jadi orang-orang atau tetangga sekitar aku tuh udah tahu branding aku tuh lulusan mana, jadi mereka percaya aja mengamanahkan anaknya untuk diajarin oleh sama aku. Jadi hal pertama sebelum kalian membuka bimbel atau menjadi guru les atau mencari siswa itu branding kalian. Kalian tuh harus branding kalian tuh lulusan mana, terus kelebihan kalian tuh apa, mau ngajar bimbel apa. Jadi kalian harus tahu itu dulu. Terus kalau mau buka bimbel tuh kamu harus tahu jenis bimbel kayak apa, misal semi private atau kelompok kayak aku, atau privat kalian ke rumah siswanya atau siswanya ke rumah kita gitu. Emang rezekiku di bimbel, jadi aku nggak pernah promosi sama sekali. Semakin tahun itu konsisten gitu jumlah siswa yang aku ajar gitu. Tips dari aku biar kalian gak capek-capek promosi itu ya, pertama kalau kalian udah dapet siswa di bimbel kalian, kalian tuh harus effort banget, harus nunjukin kualitas kalian lewat anak didik kalian di les itu. Jadinya tuh murid kalian itu adalah promosi kalian. Jadi usahakan kalian memberikan pembelajaran dengan baik sehingga siswa yang kalian ajar tuh mengalami peningkatan. Contoh misal murid kalian dapat juara di kelas, kemudian ada peningkatan di pelajaran yang mereka tidak bisa, itu bakal ditanyain oleh wali murid lainnya, kayak gimana sih dia lesnya kok bisa jago, kok bisa pintar gitu. Jadi yang pertama adalah personal branding, kedua bimbel apa yang harus kalian tentukan jenisnya, ketiga kalau udah dapat siswanya kalian tunjukin tuh kemampuan kalian, hasil dari ngajar kalian. Jadi dari murid yang sedikit itu, kalau hasil ngajar kalian tuh berhasil di anak-anak yang sedikit itu, pasti orang tua murid tuh tanpa kalian suruh tuh udah bakal promosi dari murid ke murid, dan itu paling tokcer banget buat aku ya, yang jarang banget. Malah aku nggak pernah guys ngasih brosur-brosur ke sekolah tuh, malah kebanyakan tuh murid-murid yang datang ke aku itu karena lihat banner di depan rumahku, atau enggak ya temennya siswa yang aku lesin gitu. Terus yang kedua, bangun kepercayaan dengan wali murid juga. Jadi kita kalau ditanyain feedback ya kita jawab aja. Terus misal kalau anaknya banyak tingkah di bimbel kita ya kita kasih tahu aja orang tuanya. Terus kita juga tambahin tuh apa kelebihan bimbel kita itu apa. Misal kalau aku tambahin hitungan dasar, terus ada mencongaknya juga, terus aku kasih worksheet selain di LKS mereka. Terus bangun juga suasana yang friendly, tapi juga nggak friendly amat. Jadi kalau misal siswa kita salah, kita harus bisa tegas agar mereka tuh bisa bedain antara situasi bercanda sama yang beneran bimbelnya gitu. Karena menurut testimoni murid aku ya, setelah lama bimbel di aku tuh, karena pertama mereka tuh suka cara penyampaian aku, kedua mereka nyaman sama suasana bimbel, ketiga ada kenaikan yang signifikan dari nilai-nilai mereka. Jadi nggak cuma ikut bimbel aja, tapi mereka juga merasakan bahwa, pernah aku tanyain, mereka merasakan bahwa les di aku tuh ada kenaikan nilai atau kenaikan kemampuan gitu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Aku juga belum kepikiran apa lagi. Kalau mau ada yang tanyakan silahkan komen di bawah ini ya.